siap memberikan kebahagiaan, Engkau siap Tuhan memberikan kelegaan atas setiap umat-Mu. Tuhan lawat setiap kami, Roh Kudus jamah setiap kami, biarkan kami merasakan hadirat-Mu, merasakan lawatan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami belum masuk di dalam firman. Melalui pujian ini Kau sudah menguatkan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bahwa kami Kau panggil untuk melayani adalah suatu keharusan bagi kami. Karena kami sudah Engkau tebus. Karena kami Tuhan sudah Kau bayar lunas Tuhan. Dari segala dosa, dari kehidupan yang sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Untuk lebih dalam lagi Tuhan kami untuk memahami akan pelayanan ini. Kami rindu Tuhan, pada pagi hari ini kami diajar dengan firman yang ada. Di mana Tuhan, bukan suatu kebetulan bahwa kami akan belajar tentang dilayani oleh yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus pimpin pemberitaan ini. Hamba-Mu siap Engkau pakai dengan otoritas dan hikmat kuasa wibawa-Mu. Hamba-Mu akan melayani Engkau, akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk belajar firman. Haleluya. Amin. Sebentar Bapak Ibu, saya ambil minum dulu. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa, saya sangat-sangat diberkati dengan pujian ini. Ini baru, saya nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang sudah mendengar. Tapi bagi saya pribadi ini baru. Selama ini bahwa kita selalu berbicara bahwa pelayanan itu adalah kesempatan. Itu betul. Karena berbicara kesempatan berarti akan ada berbicara tidak ada kesempatan. Tetapi di satu sisi bahwa dalam hidup ini pelayanan juga suatu keharusan. Ya. Artinya keharusan berarti kewajiban yang harus kita lakukan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, saya mengambil tema di dalam kebenaran firman ini adalah dilayani oleh yang terbaik. Dilayani oleh yang terbaik. Bapak Ibu, ada suatu cerita. Ada seorang yang bekerja di restoran, pekerjaannya itu mencuci piring. Kalau mencuci piring di suatu restoran, dia pulangnya paling awal atau paling akhir? Paling akhir Bapak Ibu. Sebagaimana misalkan di gereja ini. Kalau Anda mencuci piring berarti paling terakhir. Ya, karena menunggu orang semuanya selesai. Mungkin orang belum makan, Bapak Ibu, piring sudah diambil dan dicuci dan dibersihkan. Apalagi ini adalah seorang yang berprofesi sebagai pelayan di sebuah restoran. Ketika teman-teman yang lain sudah pulang, tinggal satu orang ini dia mencuci piring. Sambil menyanyi dan sambil berpikir, apakah terus seperti ini pekerjaan saya dengan masa depan yang ada. Dan tiba-tiba ketika dia sedang mencuci piring, datanglah seorang yang berbadan tinggi tegap, memakai jas. Ya, bukan seperti saya, kurang tegap kalau saya nih. Lalu dia datang dan menghampiri, benarkah Anda si Budi? Ya, saya orang Jawa, Budi aja lah, dulu waktu sekolah kan Budi namanya nih. Budi dan Wati, masih ingat yang sekolah SD dulu. Benarkah Anda si Budi? Oh iya benar, Anda siapa? Lalu dia bilang, saya seorang utusan dan saya akan menyampaikan sebuah undangan kepada Anda. Lalu dia mengambil sebuah undangan dan dia berikan kepada si Budi.
Lalu si Budi bertanya, undangan dari siapa ini? Lalu si orang yang berbadan tegap tadi berkata, Anda bisa membuka sendiri sekarang, karena di situ ditujukan untuk si Budi. Singkat cerita, si Budi membaca, dan betapa dia terkejutnya Bapak Ibu, bahwa ketika dia membuka undangan itu, di situ dibawanya langsung dia lihat itu adalah Presiden Jokowi, Presiden RI Indonesia. Ya. Dan isi undangan adalah saya yang bertanda tangan di bawah ini mengundang Anda si Budi untuk nanti tanggal sekian, jam sekian, Anda harus ada di Istana Negara untuk bisa makan bersama dengan saya. Segala sesuatu dibutuhkan untuk operasional kegiatanmu selama kamu dari rumah sampai ke istana dan kembalinya menjadi tanggung jawab negara. Kira-kira apa yang dirasakan si Budi? Serasa tidak percaya, saudara. Tetapi ketika dia nggak percaya, yang menyampaikan ini berbadan tegap, di sini ada pinnya lagi, ya pas pampres, mau nggak percaya bagaimana? Di luar ada beberapa temannya. Akhir singkat cerita Bapak Ibu, di hari hanya dia membawa undangan itu dan dia datang ke istana. Dia disambut dari depan. Ketika dia menyampaikan undangan itu, semua pas pampres langsung memberi hormat. Ya. Karena perintah langsung dari presiden, pokoknya si Budi datang, kamu harus layani dengan baik. Hormati dia. Si Budi turun dari taksi langsung hormat, diarahkan semua dan dipersilakan untuk duduk di ruangan yang sangat besar, tempat khusus untuk jamuan makan. Tapi anehnya di situ cuma ada 2 kursi, Bapak Ibu. Dia dipersilakan duduk di situ sama pas pampres, lalu ditinggal pergi. Dan dia sambil duduk, dia mengamati semua, ada foto-foto. Ini presiden pertama, presiden kedua, presiden ketiga, presiden keempat, sampai di sampingnya presiden ke-5, itu fotonya agak kecil-kecil. Dan betapa dia kagetnya ketika ada foto besar di posisi yang strategis, itu adalah foto dirinya, si Budi, pampang di situ. Betapa dia kagetnya akan foto bahwa dirinya ada di sini dan ditaruh besar dan tempatnya sangat strategis. Belum sampai dia terkagum-kagum dengan hal itu. Dari belakang berbicara seseorang dan mengatakan, apa? Apa yang kamu lihat? Apakah kamu terkagum? Tidak sempat dia berdiri untuk melihat siapa yang bicara, karena dari belakang pundaknya sudah dipegang oleh seseorang. Dan si Budi akhirnya melihat ke atas dan melihat bahwa itu Presiden Jokowi, dan dia dengan paksa dia berhenti dan dia mau, saudara, untuk bersalaman dan mau sujud karena berterima kasihnya kepada presiden. Masih bertanya-tanya bagi dia, ada apa nih saya dijamu seperti ini? Saudara, pemimpin tertinggi di Indonesia menjamu dia. Betapa kagetnya dia ketika Jokowi dilihat tidak memakai jas, tidak memakai baju kebesaran presiden, tetapi dia memakai baju seorang pramusaji. Dia sangat kaget, saudara. Kamu tidak usah heran, si Budi. Karena kamu saya undang ke sini sengaja, saya ingin melayani kamu untuk makan spesial malam hari ini. Saudara, apa yang dirasakan si Budi kira-kira kalau dilayani oleh orang yang terbaik di Indonesia ini? Orang yang terpandang, pucuk pimpinan tertinggi, orang nomor 1 di Indonesia. Tentu dia habis kata, tentu dia gak banyak bisa cerita, bisa jadi makan itu gemetar dan sedikit sudah kenyang. Saudara, gak bisa menikmati rasa mungkin. Tentu saya menyampaikan ini bukan cerita kebetulan, ini cerita bohongan. Ya. Tetapi Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita, yaitu dilayani oleh yang terbaik, Bapak Ibu, gambarannya kira-kira seperti itu. Siapa sih yang terbaik, siapa sih yang tertinggi di dalam pemerintahan kita di Indonesia? Presiden Jokowi. Kalau seandainya kita dilayani oleh yang terbaik, Bapak Ibu, pasti diri kita ini menganggap, saya ini spesial, saya ini siapa? Tapi saya
pasti dalam hati kecil juga orang akan melihat, wah ini siapa sih Budi ini? Pangkatnya apa? Dia memiliki apa? Sampai presiden melayani seperti dia. Jangan-jangan Pak Presiden ini mimpi dapat wangsit, bisa jadi. Ya. Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa saudara pun itu pernah dilayani sama yang terbaik. Dan berkali-kali sebenarnya. Dan Alkitab juga saudara pernah, murid ke-12 murid ada, itu pernah dilayani sama yang terbaik. Dan Alkitab mencatat dengan rapi, Alkitab mencatat sedemikian baiknya, kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 27 Bapak Ibu. Di situ ada, tetapi supaya lebih Bapak Ibu fokus, bisa melihat Alkitab di dalam HP Bapak Ibu atau di dalam Alkitab yang Bapak Ibu bawa. Lukas 22 ayat 27. Ini adalah suatu pelayanan yang dilakukan oleh seorang yang terbaik melakukan pelayanan kepada manusia. Lukas 22 ayat 27. Demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu? Lukas 22 ayat 27. 1, 2, 3. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan, saudara. Antara ilustrasi di awal tadi, Jokowi dengan si Budi, itu kedudukannya siapa yang terhormat? Pak Jokowi. Harusnya dia yang layak untuk menerima pelayanan. Tetapi dia mengambil posisi sebagai pelayan. Sebagaimana Bapak Ibu di dalam teks ini, Bapak Ibu, Lukas 22 ayat 27 bahwa, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan, Bapak Ibu. Lanjut, perjamuan malam. Ini konteksnya ada di situ, Bapak Ibu. Bahwa di dalam perjamuan malam ini adalah di mana ini perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Sebelum pada akhirnya dia akan dihukum mati. Di dalam perjamuan malam ini, Yesus yang adalah yang terbaik menyiapkan semua yang diperlukan, Bapak Ibu. Ya, kita lihat di dalam pemilihan tempat. Lanjut, di dalam pemilihan waktu, di dalam pemilihan tempat. Ini pun Kristus yang memilih, yang menyiapkan. Matius 26 ayat 18. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Waktunya Kristus yang menentukan. Dia tahu bahwa dia sebentar lagi akan menggenapi rencana Allah. Maka dia dengan hikmatnya, dengan kemahatauannya, dia memilih waktu. Dia yang memilih waktu dan tempatnya. Di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Waktunya Kristus yang menentukan, menyediakan. Tempatnya Kristus pun yang memilih. Biasanya kita kalau ada bos datang, misalkan ada pimpinan dari kantor pusat, kadang-kadang untuk makan, itu yang bingung itu adalah manajer ya manajer area manajer di situlah dia akan mencari kira-kira makan di mana yang pas ya untuk perwakilan dari pusat ini. Dia akan bingung menyiapkan yang terbaik. Tetapi Kristus di sini sebagai guru, sebagai Tuhan, panutan mereka yang memilih waktu dia, yang memilih tempat juga dia. Ini yang pertama yang dia layani, yang dia siapkan. Berikutnya adalah memilih menu. Di dalam Markus 12 ayat 12 sampai 15, Bapak Ibu. Pada hari pertama dari hari roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru,
Di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lihat yang merah itu ya. Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Saudara, kalau kita melihat tempat di mana yang dipilih oleh Kristus, ya, ada beberapa penafsir Alkitab mengatakan ini di rumahnya Maria, ibunya Yohanes Markus, keponakannya Barnabas. Di tempat inilah diadakan perjamuan Paskah. Di tempat inilah Kristus nanti ya diceritakan membasuh kaki murid-murid. Di ruangan inilah Kristus, saudara, murid-muridnya berkumpul setelah Kristus bangkit, saudara. Dan di tempat inilah murid-murid memilih Matias sebagai ganti Yudas Iskariot. Di tempat ini pula lah terjadinya pencurahan Roh Kudus. Dan di tempat inilah ketika Petrus dibebaskan oleh malaikat dari penjara dan dia lari dan dia langsung tahu tempat base campnya murid-murid itu di mana, yaitu di rumahnya Maria, ibunya Yohanes Markus, keponakannya Barnabas. Ruangan ini menjadi base camp, saudara. Ruangan ini menjadi tempat kumpulnya orang-orang. Dan ini semuanya dari awal Kristus sudah setting ketika perjamuan kudus. Dia sudah siapkan ini semuanya. Ya. Betapa yang terbaik melayani ya kita, atau waktu konteksnya ini melayani murid-murid yang ada. Dari tempat, waktu, dan menu Kristus menyiapkan. Lalu apalagi setelah mereka berkumpul dalam suatu ruangan, Alkitab mengatakan juga di dalam Matius 26 ayat 26, mengambil roti di dalam perjamuan ini, Bapak Ibu. Dan ketika mereka sedang makan, murid-muridnya sedang makan nih. Makan kan sibuk dengan dirinya sendiri nih. Yesus mengambil roti. Orang mengambil tuh kira-kira diam atau enggak, Bapak Ibu? Orang mengambil itu berarti dia memiliki inisiatif, dia berpikir, memiliki suatu tujuan bahwa roti ini tak ambil, ya, terus apa? Lalu mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya. Ya. Dia ambil roti, lalu dia mengucap berkat, lalu dia memecah-mecahkannya, dan lalu dia memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Dilayani oleh yang terbaik. Murid-murid ini spesial, saudara, dilayani oleh Tuhan. Berikutnya lagi, saudara, setelah dia mengambil roti, ayat 27 dan 28 dari Matius 26. Sesudah itu ia mengambil cawan, lalu mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Cawan yang diambil Kristus pada waktu itu bukan perjamuan seperti kita yang sudah kecil-kecil begini, Bapak Ibu. Itu masih ada di dalam suatu kayak kalau orang Jawa ceret itu apa ya? Teko kah? Ya, cawan, dan lalu mereka ambil dan dia menuangkan dalam gelas dan dia memberikannya kepada. Ini dia melayani, saudara. Murid-muridnya ini pasif. Murid-muridnya ini hanya duduk dan melihat bagaimana yang terbaik itu melayani dia. Enggak ada yang berani protes. Guru, jangan, biar saya saja. Tidak, saudara. Mereka tahu. Ya, dan mereka tunduk. Dan mereka dilayani oleh yang terbaik, saudara. Apakah sampai sini sudah selesai? Setelah mereka makan-makan, setelah mereka diberikan roti, setelah mereka diberikan anggur,
yang sudah diberkati setelah mereka memakan dan meminumnya. Lalu terjadilah suatu percakapan. Yesus bilang bahwa di antara kalian ini ada yang akan mengkhianati aku. Kaget mereka. Wih, bagaimana ini? Ya. Lalu setelah Yesus membuang statement seperti itu, Bapak Ibu, ya, kalau kita bisa melihat di dalam Markus 14 ayat 12 sampai 16, ya. Itu kronologi tentang pembasuhan kaki, Bapak Ibu, ya. Ada suatu terjadi di situ, mau ke tempat perjamuan, dan kita bisa melihat di dalam Lukas 22 ayat 24 dan 27. Memang di dalam pembasuhan kaki ini beberapa penafsir ada yang mengatakan bahwa perjamuan ini tidak terjadi bersama dengan perjamuan malam. Ini terjadi ketika Kristus diurapi oleh Maria. Ya, ada juga yang menafsirkan beberapa begini. Semua penafsir memiliki suatu landasan. Semua penafsir memiliki suatu dasarnya, yang namanya tafsir. Ya, saya pun yang saya sampaikan ini karena Alkitab tidak mencatat waktunya itu kapan. Saya juga menafsirkan bahwa ini terjadi itu di malam ketika mereka melakukan perjamuan ini, saudara. Karena ini puncak daripada pelayanan Kristus. Karena setelah itu dia tidak bersama-sama secara fisik lagi dengan mereka. Jadi puncak dari pelayanan dia mau menunjukkan ini loh intinya selama 3,5 tahun aku bersama dengan kamu. Intinya itu ada di sini. Apa yang itu? Bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa ada pengkhianat, ya, di salah satu dari kalian, lalu di situ mereka mulai berdiskusi. Mereka berdiskusi dan Lukas 22 ayat 24 sampai 27 terjadilah yang namanya pertengkaran. Ya. Di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Bla 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 ayat 27, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Di tengah-tengah murid yang sedang ribut. Ya. Ayat 27, dia mengatakan bahwa sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Lalu apa yang dilakukan? Ketika Yesus mengatakan aku sebagai pelayan, dia berdiri, dia bangkit dari tempat duduknya. Dikatakan di Alkitab di situ bahwa dia, Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil, lihat yang kuning-kuning itu. Lalu bangunlah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Sementara dia duduk di tengah-tengah para murid, habis memberikan roti, habis memberikan anggur. Lalu mereka murid-muridnya diskusi, lagi ribut di antara mereka siapa yang terbesar. Setelah dia memberikan suatu pelajaran bahwa yang terbesar itu ya harus melayani. Lalu dia bangun. Ya. Lalu bangunlah Yesus. Terus dan menanggalkan jubahnya. Ini kata sambung terus nih kegiatannya nih. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Ini adalah suatu cerita gerakan yang dilakukan oleh Yesus. Dia bangun, dia menanggalkan jubahnya, ya. Lalu dia di situ dikatakan lagi bahwa dia mengambil sehelai kain lenan, ya, dan mengikatnya pada pinggangnya. Ini adalah gaya-gayanya Buddha ini. Ya, kainnya taruh di sini, gaya-gayanya Buddha ini. Ya. Dan kemudian ia menuangkan air di dalam sebuah basi. Air di dalam orang Yahudi ini biasanya ada di depan rumah sebelum pintu masuk. Bisa jadi ada di lantai 2, dia turun mengambil air, bisa jadi Bapak Ibu. Menyiapkan air, menuangkan dalam sebuah basi, mulai membasuh kaki murid-muridnya. Apakah cukup membasuh saja?
Setelah membasuh apa di situ Bapak Ibu? Menyekanya, ya, dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Posisi orang membasuh itu ada nggak membasuh yang berdiri? Jongkok Bapak Ibu, dia jongkok, dia basuh kaki muridnya satu persatu. Bahkan salah satu orang yang akan mengkhianati dia basuh kakinya, dia seka kakinya, dia sampai bersih. Dan itu dilakukan oleh Kristus, bukan semata-mata untuk menjadi contoh, tetapi ini menunjukkan bagaimana yang terbaik melayani manusia Bapak Ibu. Saya nggak habis kata ketika murid-murid dibasuh kakinya oleh Kristus. Mungkin waktu itu, karena Kristus belum bangkit, ya bisa jadi ya ada, tetapi getaran-getaran mungkin 2-3 hari selesai. Tapi ketika Kristus sudah naik ke surga dan dia saksikan dan itu betul-betul Tuhan Bapak Ibu. Saya yakin salah satunya yang membuat murid-murid sampai rela mati tidak wajar adalah ini. Saya yakin bahwa sampai Petrus rela dipenggal dengan kepala terbalik. Ada yang dirajam, ada yang diikat oleh kuda dan ditarik sampai putus tubuhnya menjadi 2. Saya yakin salah satunya adalah momen ini Bapak Ibu. Bukan momen melihat Yesus mencelikkan mata orang buta, bukan momen-momen Yesus membangkitkan orang mati. Saya yakin karena sentuhan yang luar biasa di hati mereka ini. Ini yang membuat mereka pada akhirnya di dalam pengajaran-pengajaran berikutnya menekankan kasih. Tidak mereka untuk dilayani, tetapi mereka menekankan untuk melayani, saudara. Karena sudah merasakan bagaimana ini dilakukan oleh yang terbaik. Bisa saja Kristus ketika ada di ruangan itu, kan Ibu Maria kan kaya. Ya, Yohanes Markus ini orang kaya. Karena dia ini keluarga diaspora, saudara. Keluarga yang sudah merantau. Ya. Kayak Barnabas. Dia menjual seluruh hartanya dan dia berikan untuk keperluan pelayanan. Dan Markus ini pada akhirnya kan ikut pelayanan. Ya. Jadi di rumahnya Maria ini saya yakin Bapak Ibu, dia memiliki budak. Dia memiliki pembantu. Kalau kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 12 dan 13, ketika Petrus baru dibebaskan oleh malaikat, dia mengetuk pintu di situ. Ya. Kisah Para Rasul 12 ayat 12 dan 13. Ya. Di situ dikatakan apa? Bahwa hamba perempuan itu datang nggak membuka pintu, tetapi dia mendengar siapa, misalkan begitu. Ini aku. Lalu hamba perempuan itu familiar dengan suaranya Petrus karena rumah itu sudah biasa dipakai base camp, saudara. Tetapi hamba perempuan tidak membuka, dia kembali dengan bergembira menyampaikan, di luar ada Petrus, di luar ada Petrus. Lucunya di sini, bahwa mereka sebelum Petrus datang, mereka berdoa untuk kebebasannya Petrus. Mereka berdoa sungguh-sungguh supaya Petrus dibebaskan. Tapi setelah Petrus bebas, mereka nggak percaya. Iya kah? Yang benar saja. Nggak percaya kalau Petrus, betul saya sudah mendengar suaranya itu Petrus. Lalu dia kembali membuka dan betul itu Petrus. Artinya di rumahnya Maria dia memiliki pembantu. Bisa saja Kristus bilang, tunggu dulu, tolong cuci kaki murid-muridku ini. Supaya mereka belajar untuk merendahkan. Tidak. Tapi Kristus mengambil inisiatif sendiri. Bawa kain yang sudah ada di pojok ruangan. Ya, saya yakin itu juga sudah disiapkan oleh siapa? Itu saya yakin tidak kebetulan dan itu disiapkan oleh Kristus karena waktu tempatnya Kristus yang menyediakan. Seperti halnya yang saya sampaikan di di rapat majelis. Pernah saya sempat menyediakan itu semua, tapi nggak jadi saya lakukan. Karena semuanya selesai, semuanya beres, ya, semuanya diselesaikan dengan kerendahan hati, dia sudah selesai, buat apa lagi? Tapi kok masih meningkat, ya sudahlah tinggal datang langsung bawa seka semua sudah muridnya, mandikan semua majelis yang ada. Ya. Jadi saudara, ini Kristus lakukan, ya, untuk apa? Untuk menunjukkan bagaimana dia itu yang terbaik, rela untuk melayani manusia.
Ketika saudara hari ini nanti sebentar lagi akan mengikuti perjamuan kudus saudara. Saudara jangan lihat dengan mata jasmani saudara bahwa saya yang menyiapkan. Ya, Ibu Gembala, teman-teman nyanyi musik. Lihatlah dengan kacamata iman saudara. Ya, bahwa perjamuan kudus ini ada, itu karena perintahnya Tuhan. Ya, makanya GBI atau Gereja Karismatik itu cuma ada 2 sakramen saja. Sakramen perjamuan kudus dan baptis. Udah gak ada lain-lainnya lagi saudara. Ya. Jadi ketika kita nanti mengikuti perjamuan kudus yang ada saudara, lihatlah dengan kacamata iman saudara bahwa Kristus yang melayani hari ini saudara. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Tubuhnya terkoyak, darahnya tercurah. Untuk apa? Untuk supaya kita merasakan dampak daripada pelayanan dia. Tentunya saudara, ketika kita mau menerima ini, kita harus layak saudara. Murid-murid ini setelah menerima itu semua, masih bertengkar nih. Masih bertengkar dengan hal-hal duniawi. Akhirnya Tuhan kasih contoh. Tuhan bersihkan mereka. Nah, kita sudah mendapatkan pelajaran ini. Sebelum mengikuti perjamuan kudus saudara, mari sama-sama kita bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya dampak dari perjamuan ini bukan sebagai rutinitas, tetapi ada makna dan dampaknya kita rasakan. Pertama, harus berdampak bagi pertumbuhan kerohanian kita. Ya. Yang kedua, harus memiliki dampak bagi kesehatan tubuh kita. Imani itu. Ya. Kita imani ini, maka saudara, iman yang kita imani tidak akan sia-sia saudara. Maka ketika perjamuan kudus setiap awal bulan kita lakukan, dengan sungguh-sungguh kita nantikan, dengan kerinduan kita datang, dan dengan rendah hati kita menerima tubuh dan darah Kristus saudara, saudara akan dipulihkan, akan dimenangkan kembali. Lalu saudara akan bertarung 1 bulan kembali di dalam kehidupan saudara dengan persoalan, dengan rutinitas, masalah keluarga, masalah ekonomi, pekerjaan. Lalu perjamuan lagi saudara akan dikuatkan kembali, dipulihkan kembali. Itulah siklus kehidupan kita. Ya. Jadi saya harap sebelum kita mengikuti perjamuan kudus pada hari ini, mari kita renungkan sejenak. Kita introspeksi diri kita saudara. Sudah layak enggak hari ini kita menerima perjamuan yang ada? Lihat dengan kacamata iman. Yang melayani bukan sekedar gembala, bukan teman-teman nanti yang akan berdiri di kanan kiri saya, saudara. Tetapi lihatlah seperti halnya terjadi 2000 tahun yang lalu, bahwa Kristus yang terbaik itu saudara, melayani hari ini kepada Anda semua. Saya mengundang pemain musik untuk bisa ke depan. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini, mari kita lihat hidup kita saudara. Mari kita lihat dalam hati kita, mari kita lihat kerohanian kita, mari kita lihat saudara, apakah kita hari ini sudah layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang suci dan kudus ini saudara. Kalau belum layak, ada waktu bagi kita, masing-masing pribadi bisa datang kepada Allah, mohon untuk diampuni, mohon untuk dikuduskan, mohon untuk disucikan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih untuk firman-Mu ya Allah, bahwa kami telah melihat yang terbaik itu telah melakukan suatu pelayanan. Allah yang hidup melayani manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, ini hidup kami. Selidikilah, lihatlah hati kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau Tuhan.